warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Nawandi. Nah, di sini saya akan membahas berdua, yaitu mengenai IP address dan subnetting. Nah, materi yang akan dibahas yaitu ada subnetting, lalu IP public dan IP private, dan konsep switch dan router, lalu konfigurasi switch dan konfigurasi router. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu subnetting. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IP address dibagi dua jenis, IPv4 dan IPv6. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai IPv4 terlebih dahulu. Jadi, IPv4 itu memiliki 32 bit yang terdiri atas 4 oktav. Dan teman-teman dapat perhatikan di sini terdapat ID 192.168.1.1/24. Seperti yang kita ketahui, /24 merupakan prefix atau jumlah IP yang digunakan. Maka di sini untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan, kita perlu melakukan subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range. Langsung saja kita coba untuk mencari total IP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang lebih mudah, yakni 32 dikurangi prefix. Nah, 32 itu sendiri merupakan jumlah IPv4 karena prefixnya 24, maka 32 dikurangi 24 sama dengan 8, maka akan menghasilkan 2 pangkat 8. Seperti yang kita ketahui bahwa perpangkatan 2 merupakan rumus default dari subnetting ini. Nah, jika kita totalkan 2 pangkat 8 itu akan menghasilkan angka 256. Loh, bukannya IP hanya menyediakan angka dari 0 hingga 255? Betul. Nah, karena itu 0 bisa kita hitung sebagai 1 dan 255 sebagai 256. Jadi sampai sini teman-teman semoga paham ya teman-teman. Dan kita akan lanjut untuk mencari subnet masknya. Pada dasarnya subnet mask dan prefix adalah hal yang sama. Hanya saja subnet mask digunakan untuk Cisco dan prefixnya sering digunakan untuk Citrobit. Nah, untuk subnet mask kita menggunakan rumus 256 dikurangi hasil total IP-nya. Maka 256 dikurangi 256 hasilnya adalah 0. Jadi penulisannya adalah 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan cari IP broadcast dan IP networknya. Jadi untuk IP network itu adalah IP yang paling pertama, sedangkan untuk IP broadcast itu adalah IP yang terakhir. Jadi untuk IP network kita mendapatkan 0 dan IP broadcast kita mendapatkan 255. Sehingga range IP-nya kita peroleh 1 hingga 254. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu IP public dan IP private. Nah, IP public adalah IP yang digunakan di internet dan diakses dari mana saja. Misalkan seperti facebook.com atau google.com yang memiliki IP 8.8.8.8. Sedangkan IP private adalah IP yang digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi switch dan router. Nah, switch digunakan untuk menghubungkan device-device dalam satu blok net. Perhatikan pada topologinya. Di sini, ketika PC yang tersambung dengan switch masih dalam satu blok subnet, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan device dari blok subnet yang berbeda. Perhatikan pada PC 4, ia memiliki blok subnet yang berbeda dari kereta PC, sehingga ia membutuhkan router untuk membantunya terhubung dengan switch dan kereta PC.
Oke, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch. Oke, di sini kita langsung saja. Di sini kita tambahkan 2 PC ya teman-teman, dan 1 switch. Kemudian kita sambungkan dari switch ke PC1 menggunakan kabel automatically. Kemudian dari switch ke PC2. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di PC1. Dan di sini kita bisa pilih desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk bagian IP default address kita masukkan IP yaitu 10.10.10.10. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.224 karena menggunakan prefixnya itu /27. Kemudian kita akan konfigurasikan di PC 2-nya. Di sini masukkan IP yaitu 10.10.10.11. Untuk subnetnya sama yaitu 224. Nah, di sini kita akan lakukan testing. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping 10.10.10.10. Maka di sini kita telah berhasil terkoneksi dengan PC1 dari PC2. Nah, selanjutnya kita akan membuat jaringan lagi yang terdapat 3 PC dan 1 switch. Untuk ketiga PC secara perurutan saya akan berikan IP-nya terlebih dahulu. Untuk di PC 4 kita masukkan IP yaitu 10.10.10.33 dan subnet maksnya yaitu 255.255.224. Nah, jika sudah, di sini saya akan lakukan tes koneksi dengan menggunakan simbol surat yang ada di kiri atas. Di sini kita akan kirimkan dari PC 4 ke PC 5, kemudian dari PC 5 ke PC 6. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Di sini ia sudah successful. Maka kita telah berhasil menghubungkan perangkat yang berada di blok subnet yang sama dengan menggunakan switch. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi router. Nah, sebelumnya kita telah membuat sebuah jaringan, maka sekarang kita akan membuat untuk menghubungkan keduanya. Di sini kita akan tambahkan satu router ya teman-teman, yang 1841. Di sini kita tambahkan. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel copper stripe. Nah, jika sudah, kita konfigurasi routernya ya teman-teman. Di sini kita klik config. Kemudian kita pilih yang fast ethernet 0/0. Nah, di sini kita checklist pada on. Kemudian untuk bagian IPv4
address kita masukkan yaitu 10.10.10.1. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.224. Kemudian kita ke flash Ethernet 021. Di sini kita centang di kolom on. Untuk addressnya kita masukkan yaitu 10.10.10.3 yang mengarah ke switch teman-teman. Kemudian untuk subnetnya teman-teman. Nah, perlu diketahui IP yang kita tulis di router bisa kita sebut sebagai IP gateway. Maka kita bisa konfigurasi IP gateway di masing-masing PC teman-teman. Klik, lalu ke desktop dan ke IP konfigurasi. Untuk default gateway kita masukkan 10.10.10.1 dan kita lakukan sama di semua. Di sini kita klik ke IP. Di sini kita masukkan sama juga yaitu 10.10.10.1. Kita lakukan divisi 4. Nah, untuk divisi 4 kita masukkan yaitu 10.10.10.34. Titik 33. Karena IP gateway untuk switch titik 5. Kemudian ke divisi 5. Di sini kita masukkan 10.10.10.3. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan pengujian dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini successful ya teman-teman. Maka kita telah berhasil menghubungkan perangkat jaringan dengan menggunakan router. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.